Pemirsa, Ibunda Yosua Huta Barat Rosti Simanjuntak menanggapi nota pembelaan Kuat Ma'ruf yang menyatakan tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Rosti meminta hakim menghukum Kuat Ma'ruf dengan hukuman maksimal. Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Rosti Simanjuntak menanggapi nota pembelaan Kuat Ma'ruf dalam sidang hari ini. Menurut Rosti, Kuat Ma'ruf banyak mengetahui peristiwa pembunuhan berencana terhadap anaknya Yosua pada Juli lalu. Ia dan keluarganya berharap Kuat dihukum maksimal karena terlibat langsung dalam pembunuhan Yosua. Kuat Ma'ruf membuat pembelaan kepada dirinya dan membuat pembohongan bahwa dia tidak ikut serta di sana. Jelas-jelas Kuat Ma'ruf ikut di dalam mempersiapkan, bahkan mengejar almarhum Yosua membawa pisau dan menyuruh Putri sebagai atasannya untuk memberikan laporan kepada Perdi Sambo agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Jadi di sini jelas-jelas Kuat Ma'ruf mengetahui semua apa skenario pembohongan atau dusta di dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak saya almarhum Yosua. Jelang putusan, keluarga berharap hakim akan memberikan hukuman yang setimpal terhadap seluruh terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ia juga meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam agar anaknya mendapat keadilan. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kita masih bersama dengan kuasa hukum keluarga Yosua Nelson Simanjuntak dan juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah untuk melanjutkan dialog terkait selangkah menuju vonis Sambo CS. Pak Heri, Ya, Pak Heri, setelah Anda menyimak jalannya persidangan sejak awal hingga selangkah lagi menuju vonis hakim nanti, ada satu hal yang ini menarik perhatian publik, yakni terkait motif pembunuhan Yosua yang diduga adalah pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kalau menurut Anda, Pak Heri, apakah pelecehan seksual ini cukup kuat sebagai motif pembunuhan setelah Anda menyimak jalannya persidangan sejak awal hingga akhir? Iya, setidak-tidaknya itu yang selalu dibunyikan oleh kuasa hukum ya dan juga terdakwa kan. Tapi kalau kita kembali kepada hakikat hukum adalah salah satu tujuan hukum itu adalah kemanfaatan, keadilan dan yang lainnya adalah kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum ini saya juga bingung juga kalau seandainya kasus ini masih diangkat ya. Karena kalau tidak salah ini ada sudah produk hukum SP3 terkait pelaporan terhadap dugaan pelecehan itu dari awal gitu kan, sehingga seharusnya ini tidak lagi kemudian menjadi pokok persoalan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita komitmen dan konsisten terhadap proses penyidikan dari awal sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, kasus ini adalah 338 dan 340 KUHP. Di surat tuntutan sudah mulai menjurus kepada 340, 338-nya mulai ditanggalkan dan ditinggalkan. Nah, sekarang kalau bicara pada konteks tadi, apakah kemudian pelecehannya masuk di sana? Ya, kalaupun itu mau dibunyikan silahkan, tapi saya yakin dan percaya hakim pun sudah memeriksa dokumen ini dan mengikuti juga kaitannya dengan pemeriksaan sebelum dokumen itu diserahkan. Karena dia juga perlu tahu kan, apa keadaan sebenarnya. Dan sebelumnya ada skenario tembak-menembak, yang kemudian akhirnya dapat kita pahami tadi saya cuplik dari prolognya MNC juga kan, bahwa disampaikan awalnya tembak-menembak dan sekarang hal itu juga sudah hilang. Nah, sehingga kalaupun itu jadi poin yang digunakan sebagai kepentingan pembelaan agar bisa lepas dari jeratan hukum, nah ini yang itu sah-sah saja dilakukan. Tapi tentunya pembuktian itu adalah logika akal sehat dan berdasarkan pada dalil dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Ya, jadi menurut Anda, Pak Heri, pembuktian terkait dugaan pelecehan seksual sebagai motif pembunuhan ini cukup lemah begitu ya? Kalau saya orang hukum yang mungkin masih konservatif dalam hal ini ya, masih melihatnya dengan legalistik formal. Apa buktinya? Karena dalam memutus pun sesuai ketentuan 183 KUHP, teori negatif minimum pembuktian, negatif adalah Bowies teori bahwa hakim itu memutus berdasarkan minimum 2 alat bukti. Nah, alat bukti apa yang kemudian bisa memperkuat hal itu selain kemarin kalau nggak salah yang dicuplik selalu adalah keterangan ahli yang dihadirkan yang menurut keyakinan kuasa hukumnya terdakwa itu yang bisa diajukan. Nah, keyakinan masing-masing boleh, Mbak. Nggak boleh juga kita mengatakan wah ya orang nggak boleh yakin terhadap apa yang menjadi keyakinannya sendiri kan. Tapi persoalannya apakah itu kemudian
hakim juga melihat keyakinan itu dengan fakta bukti yang ada. Nah ini kan juga yang pertama. Yang kedua, kalau itu soal kepada Joshua, kenapa kemudian Joshua ini kan akhirnya sudah meninggal dan nggak mungkin bisa memberikan keterangan atau kesaksiannya lagi. Nah ini kan jadi apapun yang disampaikan terkait dengan pembelaan dugaan-dugaan apapun sebenarnya tambahannya, karena kemarin tuh saya lihat semakin bertambah itu. Ada pelecehan, mohon maaf, ada perkosaan, ada terakhir dari jaksa penuntut umum beda lagi begitu kan. Nah ini yang kita hormati adalah kepentingan hukum almarhum Brigadir Joshua. Siapapun dia, orang yang sudah menjadi korban itu kan nggak mungkin memberikan keterangan atau pembelaan lagi. Yang sebenarnya terjadi seperti apa. Nah kalaulah itu digunakan sebagai celah hukum untuk kemudian mengcounter balik seorang korban, yang menurut saya ini yang rasa-rasanya kurang tepat. Tapi ini semua praduga, kita akan melihat nanti hakim menilai tidak fakta-fakta yang dihadirkan itu sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam persidangan ini. Tapi kalau mau konsisten, harus bicara kasusnya 338 dan 340 KUHP. Baik, Pak Nelson, ini sebelumnya jaksa telah menuntut Verdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, kemudian Eliezer dituntut 12 tahun penjara, sementara Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf 8 tahun penjara. Kemudian vonis tinggal selangkah lagi. Apa harapan dari tim kuasa hukum dan juga keluarga almarhum Yosua dalam putusan terhadap kelima terdakwa nanti? Harapan sederhana saja. Kalau memang berubah-berubah, kita pun berubah-berubah. Kalau yang 4 itu jelas tadi ya, Ibu Rosti, data, bukti, hukuman mati lah yang 4 itu. Kalau memang dihargai LPSK, regulasi tentang justice kolaborator, ini pasal 48, pasal 51, dia itu bebas loh. Baik secara kedinasan, ya administrasi saja dia nggak dapat SPPD dan sebagainya. Ini kalau kita create lagi lebih dalam dari dunia hukum yang ada, saya tidak pernah melihat jaksa di dalam dakwaannya tidak ada yang meringankan, semua memberatkan. Sekali lagi, kalaupun di hukum kita memberatkan meringankan ada. Kita beda sistem juri dan hakim tunggal. Kok yang sana pun tidak ada diperhatikan. Semua berat. Nilainya apa? Berat itu nilai 100, meringankan 0. Jadi ya sudah, hukuman mati aja lah, lebih indah itu. Kecuali itu tadi, Eliezer masih bisa alasan pemaaf, dia lugu, nggak tahu apa-apa. Gelok pun dia nggak ngerti senjata itu. Nembak pun dia mesti muter-muter itu. Nah, tapi harus dikorbankan itu anak. Dan mari kita lihat lagi, kalau dibuka lagi ya, siapa yang bunyikan petasan, tukang bakso, dan sebagainya. Seperti itu tadi, otopsi aja tidak pernah lengkap. Itu Joshua di kepalanya masih ada 1 butir lagi peluru. Saya lihat jelas itu ya. Dari kita juga saksi otopsi ada 2 orang ya, kedokteran, dan lain-lain. Sudahlah, kita nggak tahu lagi mau dibawa kemana ini. Kalau memang di belakang the man behind the script, mana handphone Joshua itu? Mana uang yang ada itu? Mana bukti-bukti bahwa ini mengarah ke alternatif lain? Ini yang harus diperpanjang, dibuka supaya terang. Jangan ada lagi gelap gulita di dunia Trunojoyo. Demikian. Baik, kemudian Pak Heri, khusus untuk Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Meskipun kita tahu Eliezer merupakan eksekutor yang membunuh Yosua, namun ia sudah menyandang status justice kolaborator. Mungkinkah nanti majelis hakim akan menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan atau bahkan membebaskan Eliezer dalam kasus ini? Bagaimana menurut Anda, Pak Heri? Ya, bahwa rekomendasi LPSK itu kan harusnya inline ya. Harapan kita inline dengan jaksa penuntut umum. Sayangnya dalam tafsirnya, praktiknya ada perbedaan dalam hal apakah dia mengungkap fakta pertama, apakah justice kolaborator harus mengungkap fakta pertama atau tidak. Karena seakan-akan kalau dia bukan mengungkap fakta pertama, maka keluargalah yang pertama kali menginformasikan kejahatan ini sehingga dibuka. Nah, padahal kalau kita lihat dari konsistensi dari jawabannya Eliezer dan bahkan surat tuntutan yang banyak mengarah kepada keterangannya Eliezer, harusnya kita berpendapat bahwa ya ini justice kolaborator. Tapi sekali lagi, yang berhak menyematkan itu semua adalah di pengadilan adalah hakim. Jadi yang lain boleh merekomendasikan, tapi tetap hakim yang menilai.
Nah, kalau dalam pertanyaan kita lihat nggak banyak pertanyaan yang mencecar kepada Eliezer ini karena dari awal dia sudah mengakui kesalahannya. Dia mengakui menembak, dia minta maaf kepada keluarga korban, itu disampaikan secara terang benderang kan di persidangan kan. Jadi saya rasa ini hal yang yang patut sebenarnya diapresiasi. Jangan sampai ada orang yang berani mempertaruhkan segalanya demi keadilan ke depan ini jadi berpikir ulang ya ratusan kali karena sekali lagi ini fundamental untuk kasus-kasus perkara lain yang memang secara kompleksitas sulit untuk kemudian dibuka secara transparan karena ada sejumlah problematika yang timbul di dalamnya. Kita tidak bermaksud kemudian hanya menyelamatkan Eliezer, tapi yang kita selamatkannya adalah sebenarnya semangat untuk menyatakan kejujuran dan untuk mencapai keadilan bagi semua. Justice for all tadi yang saya sampaikan. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan. Tidak emosional, tidak hanya melihat karena Eliezer umurnya masih muda, masih bisa berkarir lagi. Seakan-akan kita hanya melihat kasus ini saja. Kita tutup mata dengan kasus di luar sana. Nah, yang kita nggak inginkan ada masalah dalam fungsi koordinasi antar lini lembaga. Jangan sampai itu yang terjadi. Tapi kalau lihat dari catatannya jaksa penuntut umum, yang paling lemah itu adalah karena dia eksekutor dalam perkara ini. Nah, apakah eksekutor itu masuk dalam pasal 55 itu ketentuan yang mana nanti? Nah, ini yang mungkin jadi dualismenya sehingga ada bahasanya jaksa penuntut umum dilematis kalau nggak salah ya, dilematis terkait dengan yuridisnya statusnya Eliezer sebagai justice kolaborator, Mbak. Baik, terima kasih Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dan juga Pak Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua telah bergabung bersama kami. Kita nantikan vonis hakim, semoga hakim nanti bisa menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya bagi para terdakwa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Bang Nelson. Pemirsa, usai jeda kami akan perbarui informasi Anda dengan sidang perdana mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dalam kasus penggelapan barang bukti narkoba. Pemirsa, kami akan segera kembali.